Selamat siang Smart Listener, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda yang merampungkan segala tugas-tugasnya ini juga tetap semangat ya. Dan Smart Listener di hari ke-11 Januari 2024 ya, mungkin ada di antara Anda nih ya yang berencana untuk merenovasi rumah Anda ya. Dan tentunya kalau Anda juga sudah berencana nih ya untuk renovasi rumah, tentu ada banyak hal yang memang Anda harus persiapkan dan juga Anda harus pertimbangkan ya. Yang pertama mengenai budget ya, kemudian terkait perizinan ya, salah satunya adalah izin mendirikan bangunan. Dan untuk siang hari ini Smart Listener kita berbincang mengenai izin mendirikan bangunan atau IMB. Dan Smart Listener, baru-baru ini pemerintah Kota Makassar kini menyediakan izin mendirikan bangunan atau IMB berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Perubahan ini itu mulai dilakukan di hari Kamis 4 Januari 2024. Dan untuk hari ini Smart Listener kita akan membahas ya dari perubahan dari IMB izin mendirikan bangunan ke PBG. Persetujuan bangunan gedung atau PBG itu prosesnya seperti apa? Kemudian apa sih yang menjadi perbedaan ya izin mendirikan bangunan dan juga PBG atau persetujuan bangunan gedung. Dan untuk hari ini kita langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja saya menyapa, di sini ada Bapak Faisal Burhan, SSTP MADM KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mirsa. Ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Untuk aktivitasnya hari ini gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah sesuai dengan tugas kami di DPM PTSP ya, sebagai OPD di Kota Makassar yang lebih bergerak atau melaksanakan kegiatan itu penanaman modal dan perizinan ya. Perizinan. Ya rutin lah, namanya perizinan kan ini Setiap hari ada. Setiap hari ada. Iya. Oke. Baik, Pak Faisal, kita akan membahas ya ini mengenai perubahan ya dari EMB kemudian menjadi PBG. Tapi sebelumnya Pak, karena Pak Faisal ini dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar ya. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dulu Pak untuk dua ya divisi, ada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Itu seperti apa Pak fungsi dan tugasnya dan layanannya itu seperti apa Pak? Ya. Baik Mbak Mirsa, jadi pemirsa sekalian. Jadi DPM PTSP sendiri adalah OPD yang di mana mempunyai tugas ya, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dalam hal penanaman modal atau kegiatan penanaman modal, dan juga sebagai penyelenggara pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Jadi PTSP sendiri lebih kepada perizinan dan non perizinan, bukan hanya perizinannya Mbak Wirsa, tapi ada non perizinan juga. Jadi di DPM PTSP sendiri ini terdiri atas beberapa bidang, jadi ada 5 bidang ya. Yang pertama ada bidang penanaman modal, kemudian ada bidang advokasi, kemudian ada bidang penyelenggaraan perizinan. Jadi bidang penyelenggaraan perizinan ini juga terbagi juga, Mbak Mirsa ya, terbagi atas 3. Jadi ini udah dibagi berdasarkan sektor-sektor, sektor-sektor yang menjadi kewenangan daerah. Jadi yang pertama kepala bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan A. Nah, itu bidang saya, bidang saya. Di mana sektor-sektor yang membidangi perizinan A ini, pelayanan perizinan A ini adalah sektor penataan ruang, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi ya disinilah tempatnya PBG ini tadi, di bidang saya. Kemudian terkait di bidang perizinan dan non perizinan B, itu lebih kepada sektor-sektor perdagangan. Sektor-sektor perdagangan ini meliputi izin-izin perdagangan yang meliputi OSS, jadi online single submission yang disiapkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Jadi yang tadinya itu di dalamnya seperti yang kita ketahui izin usaha.
Jadi yang tadinya yang dulunya itu lebih kepada izin usaha, tapi sekarang tidak lagi. Nah, itu bidang yang ditangani oleh bidang B sendiri. Kemudian terkait perizinan C, nah, itu lebih kepada izin-izin kesehatan. Jadi seperti surat izin praktek misalkan dokter, praktek dokter atau klinik atau apotek, dan juga izin perhubungan, seperti itu Mbak. Jadi ada perbedaannya gitu Pak, ada klasifikasinya ya, A, B dan juga C ya, untuk PTSP. PTSP. Dan untuk penanaman modal ini ya Pak, apa sih yang membedakan Pak untuk investasi dan juga penanaman modal di sini Pak? Ya. Jadi terkait dengan penanaman modal sendiri, ya itu bagaimana kita mengkoordinir bagaimana nilai investasi di Kota Makassar itu bisa dirangkum oleh Dinas Penanaman Modal, seperti yang diraih oleh DPM PTSP sendiri di tahun 2023 itu di triwulan ketiga itu sudah mencapai 6 triliun nilai investasi. Nah, inilah bukti bagaimana DPM PTSP ini melakukan atau melaksanakan program-program penanaman modal ini, bagaimana investasi di Kota Makassar ini bisa lebih meningkat, seperti itu Mbak Wirsa. Oke, baik. Kita kembali lagi ya untuk tema pembahasan kita untuk hari ini ya. Jadi tadi dari Pak Faisal juga sudah menerangkan ya bagaimana perbedaannya ya antara dua divisi sini ya Pak, yang disatukan ya dari Dinas Penanaman Modal dan juga PTSP ya, PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Dan untuk pembahasan kita ini mengenai IMB, yaitu izin mendirikan bangunan, bagaimana perubahannya menjadi PBG ya, persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah ini itu ada ya di PTSP ya Pak, ya PTSP. Dan apa sih yang membedakan Pak dari izin mendirikan bangunan kemudian perubahannya menjadi PBG Pak? Ya, jadi yang paling mendasar yang membedakan di sini adalah lebih kepada terukurnya suatu layanan sebenarnya. Jadi yang tadinya di IMB sendiri sesuai dengan PP 35 tahun 2005 ya, 2005 terkait dengan izin mendirikan bangunan, memang banyak hal-hal atau persyaratan yang memang dipersyaratkan oleh IMB sendiri, itu mulai dari retribusinya sendiri. Retribusinya sendiri itu setiap daerah beda-beda Mbak Mirsa, setiap daerah beda-beda. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kementerian PU sebagai penyedia layanan aplikasi CBG ini, itu bagaimana retribusi di setiap daerah itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini kan masyarakat Mbak Birsa sering bertanya-tanya bagaimana nilai retribusi itu sebenarnya. Ada yang bilang mahal, jadi tentatif lah ininya. Kemudian durasi waktu, durasi waktu yang tadinya mungkin ada kelemahan-kelemahan ketika proses IMB itu berjalan. Ketika berjalannya PBG nanti itu bisa terukur. Dia maksimal 28 hari untuk bangunan sederhana. Jadi memang ada standar yang disiapkan oleh sistem dan memang itu terukur, itu terukur. Mungkin seperti itu. Oke. Tadi seperti diinformasikan ya Pak Faisal. Jadi yang pertama itu dari segi retribusi ya, terus durasi pengurusan Pak. Kalau semuanya dari segi retribusi ya, ini perbedaan ya dari IMB ke PBG ini. Untuk retribusi sendiri itu bagaimana Pak? Perbedaannya seperti apa dengan wilayah-wilayah lain di luar Makassar ini Pak? Jadi retribusi ini sebenarnya lebih kepada yang menjadi acuan Pak ya. Jadi acuan kami di setiap pemerintah daerah khususnya di Kota Makassar ini ngacu kepada Perda PBG sendiri. PBG, ya. Dan memang telah diatur sesuai dengan harga satuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PU berkaitan dengan nilai retribusi, dan hampir setiap daerah itu sama Mbak. Itu sudah diterapkan. Yang tadinya di IMB itu mungkin per meternya itu bisa 21.300, ini kurang lebih 30 ribuan lah. Jadi memang ada
ada peningkatan nilai retribusi sebenarnya di sini sekaitan dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh masyarakat juga sebenarnya. Begitu. Ya. Jadi kalau semuanya dari 21.000 menjadi 30.000 Pak ya. 30.000. Itu per meter. Itu per meter. Per meter persegi. Pak. Ya. Itu berlaku untuk bangunan gedung baru atau Gedung renovasi? Gedung baru. Untuk Gedung baru, ya. gedung baru ya. Oke. Itu ya salah satunya untuk dari segi retribusi dan juga lama pengurusannya Pak. Ya, durasinya itu berapa lama Pak? Durasinya itu 28 hari. 28 hari. Kalau IMB lalu kan itu kita punya standar layanan sebenarnya waktu IMB. Cuman yang menjadi kendala sebenarnya adalah ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh si pemohon, itu tidak segera mungkin dituntaskan istilahnya masalahnya, sehingga terkadang ada proses layanan yang sekaitan dengan IMB itu bisa terhambat sesuai dengan apa yang menjadi masalah atau kendala itu, seperti itu. Oke, ya, jadi itu sedikit perbedaannya Pak, perbedaan dari IMB dan juga prosesnya ke PBG ini ya, perbedaannya. Kemudian untuk ini kan Pak di 4 Januari ya 2024 ini proses untuk perubahan IMB menjadi PBG. Nah ini prosesnya sendiri seperti apa Pak? Jadi saat ini ya kami dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terus berkoordinasi sekaitan dengan bagaimana kesiapan kami dalam hal penyelenggaraan PBG ini melalui SIM-BG yang disiapkan oleh Kementerian PU sendiri. Tadi saja itu kita mencoba simulasikan bagaimana pelaksanaan di sistem SIM-BG ini untuk pelayanan PBG sendiri. Ya, dari hasil simulasinya seperti apa Pak? Jadi yang tadi lakukan gitu ya. Bisa cerita dong Pak. Jadi memang perlu diketahui bersama bahwa PBG ini memang sifatnya lebih kepada keandalan suatu bangunan. Jadi standar teknis memang sangat diperlukan untuk menjadi syarat bagi diberikannya persetujuan bangunan gedung. Itu bedanya dengan IMB. Kalau IMB kan lebih kepada syarat-syarat teknis yang tidak terlalu terstandarisasi lah. Misalnya Pak, untuk pengurusan IMB yang sebelumnya itu seperti apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat Pak? Jadi sekaitan dengan misalkan gambar perencanaannya perencanaannya itu sendiri itu tidak sedetail yang PBG syaratkan. Misalkan untuk bangunan sederhana sendiri satu lantai misalkan cukup dengan ada denah perletakan, denah bangunannya sendiri, ada tampaknya atau dari depan dari atas gitu ya. Kemudian ada potongan, terus ada sanitasi dan kelistrikannya. Ruang RTH-nya? Ada juga RTH-nya. Kemudian tidak terlalu dibandingkan dengan PBG. Sedetail. Dan PBG sendiri itu sampai spesifikasi arsitekturnya pun diharapkan masyarakat untuk sertakan juga Pak. Memenuhi persyaratan itu. Tapi ya inilah bentuk mungkin layanan dari pemerintah ya yang dimana menjadi satu keharusan ya yang dimana kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat sendiri yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Oke. Jadi itu tadi ya Pak. Jadi kalau semuanya secara realisasinya itu ya, misalnya nih kalau mamanya ada masyarakat yang ingin membangun rumah baru gitu Pak. Jadi memang kalau semuanya IMB kan itu memang harus ada gambar ya, secara depan, tampak depan, kemudian dari atas, kemudian berapa kamar gitu kan Pak. Untuk renovasi IMB juga ya Pak? Iya. Renovasi IMB juga. Tapi untuk PBG ini gimana Pak? Tetap rumah baru dan renovasi juga tetap disertakan? Jadi tetap. Jadi di aplikasi itu menyiapkan bagi masyarakat yang mau bermohon untuk persetujuan bangunan ini disiapkan template dia membangun baru atau menambah atau merenovasi. Jadi memang di aplikasi sudah disiapkan Pak. Tadi sempat diinformasikan juga Pak Faisal bahwa untuk PBG ini kan memang harus detail Pak ya.
kalau detail itu berartinya yang ada yang menggambar secara khusus untuk desain rumah kita atau gimana, Pak? Iya. Iya. Jadi ya disitulah bedanya tadi, Mbak Mirsa ya. Sekaitan dengan perencanaan itu sendiri, memang untuk lebih terjaganya suatu struktur bangunan. Iya. Jadi memang perencana yang disiapkan oleh pemohon sendiri itu harus paling tidak memiliki sertifikasi di bidangnya. Oh, begitu. Dalam hal ini ya teman-teman mungkin yang berkompetensi di arsitektur ya, sebagai arsitek paling tidak memiliki lisensi dan sertifikasi itu untuk bagaimana perencanaan-perencanaan yang diberikan ke masyarakat ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan boleh dibilang bangunan gedung yang terbangun ini kan kita betul-betul menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika ada kegagalan konstruksi misalkan, ya itu yang sangat kita hindari sebenarnya. Pak Faisal, jadi ini ya salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Jadi memang untuk bangunan yang kompleks gitu, Pak. Tapi untuk bangunan yang sederhana, apa tetap menyertakan juga untuk gambar yang sedetil mungkin atau gimana, Pak? Biasanya kan untuk masyarakat biasanya minta bantuan nih dari mungkin dari tukangnya ya Pak. Tukangnya bilang iya sini bisa gambarkan Ki. Kan bisa seperti itu toh Pak. Gimana itu Pak? Ya kalau terkait dengan bangunan sederhana tadi ya memang di platform di aplikasi sendiri memang mengharuskan ada jasa perencana ya, jasa perencana yang memang harus bersertifikasi. Tapi untuk bangunan sederhana sendiri itu tidak sedetail yang bangunan-bangunan ini ya, bangunan-bangunan yang tinggi sifatnya, tinggi atau gedung-gedung bertingkat lah misalkan. Gitu. Jadi untuk pemberlakuan PBG ini itu ada klasifikasi bangunannya gitu Pak ya. Oke. Kemudian Pak untuk persyaratan lainnya yang memang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan bangunan gedung PBG ini apalagi Pak? Yang utama adalah sebelum masuk ke prosesnya seperti apa Pak? Bisa diceritakan dulu alurnya seperti apa Pak? Jadi sebelum masyarakat masuk atau bermohon di aplikasi SIMBG ini, paling utama adalah masyarakat atau pemohon ini paling tidak harus membuat akun dulu, dan memiliki email tentunya. Dan saya rasa setiap orang atau masyarakat kan pasti punya email lah. Punya email. Ini kan bagaimana proses teknologi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang menjadi persyaratan pada saat PBG ini yang utama itu Mbak lebih kepada bagaimana pola ruang yang suatu bangunan ini dimohonkan. Bisa tidak dia dibangun kalau rumah tinggal kan di mana aja bisa. Tapi kecuali mungkin dia di ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang nggak bisa. Sebenarnya di sini fungsinya KRK, itulah KRK yang menjadi dasar utama untuk bagaimana permohonan PBG ini bisa dilanjutkan. KRK Pak? KRK atau keterangan rencana kota. Keterangan rencana kota. Oh jadi masyarakat harus ngurus KRK dulu Pak? Dulu. Kemana itu Pak untuk KRK-nya? Tetap didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Dan memang sesuai dengan arahan dari PP 16 ini sekaitan dengan persetujuan bangunan gedung ini, proses KRK kedepannya pun akan berubah menjadi PKKPR. Jadi kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah inilah nanti prosesnya ada pelibatan dari teman-teman dari BPN sendiri, pertanahan Pak. Pertanahan sendiri untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan persetujuan teknis dulu di sana, baru memohonkan PBG-nya. Itu sudah menjadi persyaratan dan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Ya. Oke, jadi harus dari BPN juga ya. Ada persetujuan dari BPN dulu ya. Kemudian Pak, untuk manfaat dan dari perubahan IMB menjadi PBG untuk pemilik bangunan dan pemerintah sendiri apa nih Pak manfaatnya? Jadi sangat besar ya manfaatnya karena memang setiap
orang diharapkan bisa lebih mudah mengakses ya, tidak perlu istilahnya kesana kemari lah ibaratnya, tidak perlu kesana kemari mengurus ini, layanan mandiri lah istilahnya. Masyarakat bisa mengakses di rumah sendiri atau dimanapun lah. Tidak mesti, anggaplah orang masyarakat di Makassar ini punya rumah atau punya tanah di wilayah Jawa misalkan, tidak perlu ke sana, Mbak. Tidak perlu ke sana, dia cukup di rumah aja di Makassar, misalkan domisilinya di Makassar, dia cuma masukkan atau mendaftar di Makassar. Dan memang saat ini PBG sendiri menjadi arahan Bapak Presiden ya, sekaitan dengan bagaimana kemudahan-kemudahan itu diberikan kepada masyarakat dalam hal perizinan. Perizinan ya. Jadi kalau dulu kan agak rumit gitu ya, Pak. Kalau sekarang dibuat simpel, Pak. Ya, oke. Baik, Pak Faisal, kita masih lanjut lagi nih ya untuk pembahasannya. Kita break dulu ya untuk sesaat. Tapi saya coba baca dulu nih ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak, yang udah masuk ya. Jadi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Untuk smart listeners juga yang mendengarkan kami di siang hari ini. Topik pembahasan kita ini mengenai perubahan IMB menjadi PBG Kota Makassar. Nah, mungkin ada di antara Anda nih ya, smart listener, sekarang nih udah rencana ya untuk di 2024 ini udah menjadi resolusi mungkin ya, pengen rumah baru kayak gitu ya, pengen bangun rumah baru atau mau renovasi rumahnya. Atau menambah rumah. Menambah rumah mungkin. Itu silakan ya. Ternyata ada banyak persyaratan yang memang harus dipenuhi ya. IMB menjadi PBG. Kalau suaminya Anda masih kurang jelas gitu ya, silakan ya untuk bertanya, silakan untuk Anda WhatsApp ya, kirim pertanyaan Anda ke WhatsApp di 0811461011. Sekali lagi WhatsApp Smart FM Makassar di 0811461011. Langsung aja Anda bertanya bersama dengan Pak Faisal di sini, dan juga kita live ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk live chat ya, kami masih menantikan Anda smart listeners. Sekali lagi untuk live chatnya kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Dan baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listener tetap bersama kami. Iya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya, tepatnya untuk hari ini di 11 Januari 2024 ya. Dan kita lanjut lagi nih untuk pembahasannya. Kita masih berbincang mengenai perubahan IMB menjadi PBG Kota Makassar ya. Pemerintah Kota Makassar kini menyediakan izin mendirikan bangunan atau IMB berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, perubahan ini mulai dilakukan Kamis 4 Januari 2024 ya. Dan untuk Anda nih ya, smart listener yang mau bertanya, mau bergabung bersama kami di siang hari ini, itu boleh banget ya. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Faisal Burhan, SSTP, MADMKP, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Nah, Pak Faisal, ini ada beberapa pertanyaan, kita coba baca dulu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan ini dari Bapak Baharudin ya, untuk yang sudah mengirim WhatsApp. Bagaimana cara pemilik bangunan gedung memastikan kepatuhan terhadap regulasi PBG selama masa pembangunan atau perubahan bangunan? Pak Faisal, silakan. Ya, terima kasih Mbak Mirsa. Jadi sekaitan dengan kepatuhan, ini kan kepatuhan sebenarnya kembali ke masyarakat ya, kembali ke masyarakat sekaitan dengan kepatuhan ini. Dan memang pemerintah Kota Makassar dalam hal ini telah sesuai dengan kewenangan ya, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, yaitu OPD Dinas Penataan Ruang. Dinas Penataan Ruang ini punya bidang yang memiliki tugas pengawasan bangunan. Nah, inilah bagaimana kami berkoordinasi dengan Dinas Penataan Ruang sekaitan dengan hal-hal tersebut. Bagaimana masyarakat ini kepatuhannya dalam hal PBG ini bisa lebih baik lah istilahnya. Setiap pembangunan yang telah didasari PBG itu paling tidak
dilaksanakan sesuai dengan persetujuan PBG itu tadi. Misalkan sudah disetujui luasan bangunannya 50 meter atau 80 meter persegi, itu tidak ditambah-tambah, sesuai yang disetujui saja. Jadi kalau misalnya nih Pak, kalau yang terjadi di masyarakat itu seperti apa sih Pak? Nah, inilah Ada yang nambah-nambah Pak? Ya, inilah yang Misalnya. memang perlu terus kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana pentingnya fungsi-fungsi kepatuhan itu sendiri sekaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Ini kan yang kita rasakan sendiri, kembalinya kan atau dampaknya pun pasti akan kembali ke kita. Nah, sedangkan PBG sendiri atau IMB sendiri telah diatur fungsi-fungsi sesuai dengan fungsi penataan ruang yang ada. Jadi misalkan masyarakat bermohon, itu sudah diatur. Ada area sempadan yang harus dimasukkan dalam PBG tersebut. Misalkan ada batasan antara pagar rumah dengan Pagar tetangga. badan badan jalan gitu. badan bangunan milik masyarakat. Terkadang kan masyarakat punya lahan pengennya dibangun full. Nah, ini kan fungsi ruang terbuka sudah tidak ada lagi. Ini kan kembali ke kenyamanan dari masyarakat itu sendiri, untuk bagaimana pembangunan itu disesuaikan sesuai dengan persetujuan atau izin yang ada. Jadi tetap ya melihat kenyamanan pemilik rumah dan juga kenyamanan orang-orang di sekitar gitu ya. Oke, ya. Baik. Itu pertanyaan dari Pak Baharudin ya. Itu sudah terjawab ya Pak Faisal ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Aminuddin, apa konsekuensi jika pemilik bangunan gedung tidak memperoleh persetujuan bangunan gedung sebelum memulai kegiatan pembangunan atau perubahan nih Pak? Jadi sepengetahuan kami di Kota Makassar ada Perwali nomor 4 tahun 2016 kalau tidak salah ya, sekaitan dengan penertiban bangunan. Nah, inilah fungsi teman-teman dari OPD Dinas Penataan Ruang, di mana yang seperti kami sampaikan tadi, ada bidang yang memang bertugas untuk mengawasi di wilayah-wilayah Kota Makassar terhadap masyarakat yang melakukan pembangunan tanpa memiliki ini atau tanpa didasari izin. Ya, itulah, dan memang teman-teman dari Dinas Penataan Ruang sendiri memang punya SOP ya, SOP terkait itu. Bahkan jika tidak diindahkan dari proses tersebut, itu bisa saja dilakukan pembongkaran. Apalagi seperti yang kita lihat di Kota Makassar ini, banyaklah bangunan-bangunan yang dianggap liar ya, istilahnya. Itu menjadi tugas teman-teman dari Dinas Penataan Ruang sekaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak didasari izin. Oke. Ini saya mau nanya juga nih Pak Faisal. Nah, sebenarnya untuk IMB ya, sebelum IMB kemudian berubah menjadi PBG, itu ada batas waktunya nggak sih atau bagaimana Pak? Oh, yang IMB ya. Iya, kalau IMB IMB itu ada sesuai dengan SOP sebenarnya juga. Iya. Ada juga SOP. Cuman proses pelaksanaan ini masih manual. Dan memang masyarakat masih, boleh dibilang itu tadi, masih berpindah-pindah ya, bolak-balik jadinya. Bolak-balik. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari PBG itu sendiri. Jadi tidak lagi kami berharap dengan jalannya PBG ini masyarakat tidak kesana kemari lagi. Beda dengan IMB kemarin, harus ini kan masih sifatnya semi online lah, atau manual. Jadi masyarakat datang bermohon ke PTSP, kemudian berkasnya berproses. Ketika ada kendala atau permasalahan terhadap dokumen yang telah dimohonkan ini, mereka harus memperbaikinya lagi. Datang lagi, perbaiki ke PTSP. ke kantor lagi Pak? Kantor lagi. Bawa fisik ya? Iya, masih ini kan, masuk dokumen fisik yang menjadi persyaratan. Nah, kalau PBG nanti tidak bisa, biar di rumah bisa ini, dan notifikasi
terhadap kelengkapan yang harus ditambah atau menjadi kekurangan dalam permohonan itu notifikasinya masuk ke akun pemohon, ke email pemohon. Ya. Oke. Jadi lebih Memudahkan. transparansi lah, ya, lebih memudahkan. Ya. Jadi, aduh, nggak bolak-balik gitu ya Pak. Wah, ini apa yang mau diperbaiki lagi nih? Kembali lagi. Tidak nih ya. Baik, itu dari pertanyaan ya. Jadi tadi kita udah menjawab pertanyaan dari Pak Andi Aminuddin. Kemudian Pak Febriansyah, apakah ada perbedaan persyaratan PBG untuk pembangunan baru, renovasi, dan perubahan fungsi bangunan gedung, Pak? Ya, jadi memang dari fungsi bangunan yang dimohonkan, setiap fungsi ini ada perbedaan, sebenarnya ada perbedaan. Dan memang ketika dimohonkan sifatnya membangun baru, berarti kelengkapannya boleh dibilang lebih detail lah, lebih detail. Namun kemudian melakukan perubahan ketika ada penambahan atau apa, itu sudah tidak lagi, tapi harus dilampirkan kembali atau dimasukkan kembali dokumen-dokumen sebelumnya, sehingga memang menjadi dasar atau pertimbangan dari teman-teman tim teknis ya, dalam hal ini untuk memeriksa perencanaan yang dimasukkan ini betul-betul bisa dikaji dengan seksama, sehingga menjadi ada perbedaan ya, antara bangunan yang baru kemudian direnovasi, ini ada perbedaan yang mana yang direnovasi. Dan mungkin setelah dimohonkan itu retribusinya pun tidak dihitung lagi semuanya, cukup dengan perencanaan yang dianggap direnovasi tadi. Ini kan masyarakat tadinya sudah punya IMB nih, itu tidak bayar retribusi lagi secara keseluruhan, cukup dengan permohonan yang direnovasi tadi. Jadi itu yang dihitung Pak, yang baru ya, bukan yang sudah ada, tapi yang baru ya. Oke, nah itu ya dari Pak Febriansyah, kemudian dari Pak Zulfikar. Bagaimana cara memperpanjang persetujuan bangunan gedung jika proyek memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan awalnya nih Pak? Jadi memang ini Pak. ya. Karena kan biasa ada yang bilang, ini untuk dulu ya Pak, kalau IMB kan ini katanya untuk pengurusan IMB-nya untuk jangka waktu 3 bulan misalnya, dananya seperti ini. Nah ini lepas dari 3 bulan apakah harus diperpanjang lagi atau bagaimana Pak? Jadi ya perlu diketahui bersama untuk pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Jadi IMB ini sebenarnya tidak ada masa berlakunya, pemirsa. Jadi IMB ini dan begitupun PBG ke depannya tidak ada masa berlaku untuk penerbitannya. Jadi anggaplah telah diterbitkan PBG-nya, itu tidak ada masa berlaku. Itu berlaku selama bangunan gedung tidak dilakukan perubahan. Jadi anggap persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan ini luasannya 100 meter persegi misalkan. Dari sini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan misalkan atau di bangunan tersebut. Itu IMB itu tetap berlaku sebenarnya. Kemudian dilakukan perubahan, nah inilah yang harus diajukan kembali dan bukan sebutannya perpanjangan juga, Mbak Mirsa, melainkan itu tadi menambah atau merenovasi. Ya, seperti itu ininya, Mbak Mirsa. Jadi menambah atau merenovasi. Oke. Ya. Jadi nanti untuk nanti ke depannya ini Pak, istilah IMB berubah ke PBG atau masih ada IMB atau masih ada PBG juga Pak? Jadi untuk saat ini sesuai dengan ini kan Perda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah nomor 1 tahun 2024 ini kan sudah diundangkan. Dan memang ada batas waktu penerimaan retribusi yang harus menjadi batas waktu penerimaan retribusi daerah yang IMB tadi ini di tanggal 5 kemarin. Nah inilah yang kami harus lakukan koordinasi kembali sekaitan dengan ini kan banyak juga ini
surat ketetapan retribusi yang telah diterbitkan, Ya, tinggal ya. menunggu pemohon ini membayarkan retribusinya. Oke, ya Pak, ya. Nah, kami akan berkoordinasi kembali dengan Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator yang dimana retribusi daerah ini dikelola untuk bagaimana SKD ini yang telah diterbitkan berupa IMB apakah tetap diterbitkan IMB-nya atau PBG. diarahkan ke PBG. Itu yang masih kami koordinasikan kembali dengan. Jadi masa transisi gitu Pak ya. Jadi masa transisi ya. Ya. Tapi untuk retribusi yang telah terbayarkan per tanggal 4 dan 5 Januari ini itu tetap kami terbitkan IMB-nya untuk saat ini karena melihat perda retribusi kan baru ditetapkan dan diundangkan di tanggal 5 Januari 2024. Kemudian untuk itu masih IMB ya Pak. Tapi kalau semuanya untuk PBG sendiri masih di bulan Januari memakai istilah PBG atau masih IMB atau gimana Pak? Sudah PBG, Pak. PBG. Jadi karena sudah ditetapkan peraturan daerahnya, itu sudah harus masuk ke PBG. PBG. Iya. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bangunan atau pemohon yang membayar retribusinya sebelum di tanggal 5 kemarin, itu tetap kita keluarkan IMB-nya karena masih menggunakan retribusi IMB. Seperti itu. Jadi berartinya untuk permohonan yang untuk 5 Januari ke atas mungkin sudah PBG. Sudah PBG ya. Oke. Baik, kita masih ada pertanyaan ini Pak. Lanjut lagi ya. Dari Haja Indarwati, apakah PBG dapat diberikan jika pemilik bangunan hanya memenuhi salah satu dari 2 persyaratan utama, yaitu dokumen rencana teknis atau dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi Pak? Jadi sekaitan ini di sistem itu sudah disiapkan template ya, sudah disiapkan template bagaimana masyarakat bisa mengakses sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh sistem. Dan yang lebih utama adalah bagaimana bukti kepemilikan itu harus memang dimiliki setiap pemohon. Ini kan banyak di masyarakat yang memang tidak memiliki bukti kepemilikan. Nah, inilah yang harus memang yang sangat penting disiapkan oleh masyarakat sekaitan dengan pemilikan ini. Seperti itu. Dan memang syarat-syarat teknis ini memang harus disiapkan ya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen bangunan gedung ini, aplikasi ini. Oke, jadi itu Pak, yang pertama tadi harus memiliki sertifikat mungkin Pak ya, pemilikan bangunan tanah gitu ya Pak, tanah itu salah satu persyaratan ya untuk proses PBG Pak ya. Kemudian persyaratan lainnya apa Pak? Yang lainnya itu lebih kepada data-data pemohon sendiri sebenarnya, data pribadi. Ya, NPWP, KTP, gitu-gitu Pak. KTP, kalau untuk data tanah sendiri ya seperti sertifikat tadi, kemudian data teknis lebih kepada bagaimana perencanaan yang dimohonkan ini. Oke, itu tetap ya, jadi jangan pakai asal gambar aja ya Pak. Harus yang memang ahli di bidangnya. Iya. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi ini dari Pak Hardianto. Apa konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki persyaratan perizinan bangunan seperti PBG, Pak? Jadi sama ya dengan IMB kemarin. Di mana masyarakat diharapkan melakukan pembangunan ya, dilakukan pembangunan itu setelah mendapatkan PBG supaya terjadi keteraturan di sini, tertib administrasi, tertib lingkungan, tertib tertib segalanya lah pokoknya. Karena memang PBG ini sendiri mengatur yaitu tadi mengatur ruang yang ada di tanah milik masyarakat. Jadi tidak berarti masyarakat memiliki lahan bisa dibangun semaunya. Misalnya ini Pak, misalnya kalau semuanya
saya mau membangun ini Pak, misalnya satu tembok saya duain misalnya bersampingan. Nah itu bagaimana? Apakah saya harus buat tembok sendiri atau temboknya tetangga yang saya pakai atau bagaimana Pak? Misalnya. Harus disiapkan tembok baru. Tembok sendiri. Masa temboknya orang. Ini kan sebenarnya lebih bagaimana menciptakan kenyamanan bersama sebenarnya. Dan menghindari konflik-konflik di lingkungan sekitar. Karena surat tanah kan sudah mengatur luasan batas-batas. Sehingga sesuai dengan apa yang menjadi hak milik, ya itu yang harus dibangun misalkan. Jangan sampai tanahnya tetangga diambil sedikit. Dibangun tong. Dibangun tong. Oke, itu menghindari hal-hal demikian ya Pak ya. Jadi kan enak tong itu kalau kita bertetangga tentram, nggak pernah Pak ada kesalahpahaman ya dengan tetangga. Dan memang ini salah satu beda dari IMB PBG sendiri, yaitu tadi konfirmasi persetujuan tetangga. Itu tetap ada Pak? Itu sudah tidak ada lagi. Oh tidak ada lagi. Tanda tangan untuk rekomendasi lurah dan camat pun sudah tidak ada lagi. Tapi karena sebelumnya ada Pak? Sebelumnya ada di sebelumnya IMB. ada. Sebelumnya ada. Setelah beberapa hari ini di tahun 2024 kita coba simulasikan, memang template yang disiapkan itu sudah tidak ada lagi istilahnya rekomendasi dari kelurahan dan kecamatan. Ini kan dulu IMB masih ada rekomendasi lurah dan camat ya. Ada persetujuan tetangga kiri kanan belakang. Nah, ini tidak ada lagi. Tapi itu semua diganti dengan apa Pak? Untuk yang proses ini semua yang tadi harus ada rekomendasi dari tetangga, RT, RW. Sekarang lebih kepada yaitu tadi keandalan struktur bangunan. Oh, itu semua mencakup ya Pak? Tapi itu semua mencakup ya. Sesama warga masyarakat ya paling tidak sipakatauki istilahnya, paling tidak mau patabe-tabe dulu. Pak sama membangun. Iya, membangun. Meskipun sudah tidak ada ya alangkah ini kan kita punya karakter di Kota Makassar ini kan memang berbeda-beda ya istilahnya. Sehingga memang masih diperlukan lah paling tidak secara lisan. Itu juga Pak. Biasanya kalau kita membangun juga yang hasil-hasil sisa-sisa bahan bangunan itu Pak. Itu juga biasa jadi pemicu itu Pak. Baku ini sama tetangga. Itu untuk pengurusan itu ada juga Pak atau gimana? Misalnya pasir yang keluar dari bangunan itu menjadi tanggung jawab dari pemilik bangunan sebenarnya. Jadi makanya memang setelah diterbitkan PBG-nya atau IMB-nya, ya paling tidak untuk menjaga terjadi atau menghindari terjadinya konflik di antar tetangga ini, paling tidak ya pemilik bangunan bisa merapikan materialnya supaya ini kan tidak semua orang kan sama, beda-beda. Apalagi materialnya itu ditaruh jalan istilahnya. Ini kan banyak pengguna jalan yang ada yang jatuh nanti gara-gara itu pasirnya Pak. Kita pemilik bangunan paling tidak ya berupaya untuk bagaimana merapikan material yang ada pada saat pembangunan. Harus sadar gitu ya. Ya, oke. Tadi ya sudah terjawab ya. Dari berikutnya, apa yang membedakan proses pengurusan IMB dari PBG dalam konteks waktu pengurusan, Pak? Ya, kalau dalam hal waktu pengurusan memang untuk di PBG sendiri itu lebih, boleh dibilang lebih transparan lah ya. Karena memang di PBG sendiri itu disiapkan waktu dan tempat untuk bagaimana bisa dilakukan konsultasi. Jadi memang teman-teman teknis nanti menyiapkan kapan jadwal konsultasinya dan sama siapa berkonsultasinya. Itulah yang memang mungkin membedakan dengan IMB. Ini juga sekaligus menjawab ya Pak. Ini bagaimana perbedaan antara IMB dan PBG ini dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Itu tadi Pak ya? Ya, salah satunya. Karena memang sebenarnya tujuannya adalah bagaimana
bangunan ini lebih terjaga ya, lebih betul-betul diperhitungkan standar teknisnya ya sebelum membangun. Makanya diharapkan tadi sebelum terbit PBG-nya, nah itu tadi jangan membangun dulu. Iya, harus disesuaikan tanggal terbitnya, Pak Di. Iya. Oke, Pak Faizal, untuk Anda nih smart listener ya, kita masih bersama kurang lebih 5 menit lagi ke depan, Pak. Nggak terasa ya. Kayaknya harus dikasih panjang-panjang lagi waktunya, Pak. Ditambah waktunya durasinya ya. Memang menjadi tugas berat juga pemerintah Kota Makassar dalam hal ini kami Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Mbak Mirsa ya, untuk bagaimana melakukan sosialisasi ini di masyarakat, supaya masyarakat juga tahu istilahnya, oh sudah tidak ada IMB, sudah berganti dengan PBG, dan kedepannya pun setelah terlaksananya PBG ini, itu kami PTSP itu akan menyiapkan layanan-layanan pendampingan di loket nanti. Misalnya Pak? Misalkan ada masyarakat yang kurang paham lah ya, paham dengan atau proses PBG ini, dia bisa langsung datang ke loket PTSP. Di situ nanti kita siapkan layanan pendampingan, begitu, seperti itu, supaya bukan cuma orang yang jago teknologi yang bisa atau yang paham teknologi yang bisa ini, tapi tetap kita mengcover masyarakat yang tidak paham lah, yang atau kurang paham bagaimana proses PBG ini. Oke, itu ya. Baik, kita masih tersisa 3 menit lagi ke depan dari Pak Faizal. Apa yang ingin disimpulkan juga nih Pak dari perbincangan kita perubahan IMB menjadi PBG Kota Makassar? Jadi pemirsa sekalian, jadi memang kami dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini DPM PTSP Kota Makassar selaku OPD ya, yang bertanggung jawab dalam hal penerbitan atau penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, sangat berharap bagaimana masyarakat ini betul-betul berpartisipasi, paling tidak taat akan bagaimana pembangunan di Makassar ini bisa lebih maju dan tentunya didasari dengan persetujuan bangunan gedung, seperti itu. Oke, jadi lebih tertib gitu ya pembangunannya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Faizal untuk informasinya Pak. Sama-sama. Iya, dan untuk tayangan ini kembali bisa disaksikan ya Pak di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, dan ya Smart Listener, demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Faizal Burhan, SSTP MADM KP, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Faizal. Sama-sama Mbak Mirsa. Ya, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di siang hari ini, dan saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.